Majelis Hakim menolak sepenuhnya permohonan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Nugraha Setiawan atas terdakwa Thomas Bambang Jatmiko Budi Santoso, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Untuk menghindarkan dari putusan mengenai pokok perkara. Karena apabila majelis hakim menerima baik keberatan eksepsi tersebut, maka pemeriksaan dan putusan mengenai pokok perkara tidak diperlukan lagi. Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan dengan alasan 1. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkaranya, atau 2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau 3. Surat dakwaan harus dibantahkan, dan seterusnya. Menimbang bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan mengenai salah satu atau ketiga macam keberatan sekaligus, asalkan ada relevansinya dan dasar hukum terhadap dakwaan. Hal ini bersifat elementer karena apabila keberatan tidak relevan atau tidak memiliki dasar hukum, terlebih lagi apabila sampai ditarik syarat atau mengada-ada, maka keberatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian, maka keberatan atau eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena secara keseluruhan keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan ketentuan pasal 156 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan yang bersangkutan mengadili, menolak keberatan dari penasihat hukum seluruhnya, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1390 /2025 atas nama terdakwa Thomas Bambang Jatmiko Budi Santoso dilanjutkan sampai dengan putusan akhir, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2025 oleh KMS Budiono SHM Hum sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi SHM Muhammad Yusuf Karim SHM Hum, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami Majelis dengan didampingi oleh Akhirul Tridoso Sasi Esa, Panitera Pengganti, dihadiri penuntut umum, terdakwa, dan penasihat. Usai persidangan menurut kuasa hukum terdakwa, tetap mengikuti prosedur persidangan, dan kita akan segera menghadirkan saksi-saksi yang meringankan klien kami. Tadi kan eksepsi ditolak, apa langkah-langkah Anda terhadap persidangan yang akan datang? Eksepsi itu kanlah adalah hak terdakwa, jadi kita itu tetap melakukan itu sebagai hak terdakwa kan harus diperjuangkan. Tapi kalaupun majelis hakim itu mempunyai pendapat yang lain, ya ini kita harus menghormati putusan majelis hakim. Ya kita nanti ke depan kita akan lihat pada pemeriksaan saksi bagaimana nanti kemudian bisa kita lihat apakah duduk permasalahan sebenarnya dari apakah ini perkara ini duduk permasalahannya seperti apa sih. Jadi kita bisa nanti lihat dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada, dan kami juga ada saksi ederjas, artinya saksi yang meringankan yang nanti akan kami juga hadirkan. Berarti mengikuti prosedur hukum selanjutnya ya Pak ya? Kita ikuti. Oke, makasih Pak. Perlu diketahui, dalam dakwaan jaksa penuntut umum perkara ini bermula pada November tahun 2020. Saat itu, Thomas disebut menjalin kerjasama dengan Ade Yolando Sudirman dan Muhammad Fikar Maulana, yang berkasnya ditangani terpisah. Di mana terdakwa bersama rekannya mengatur proyek pengiriman tiang listrik, solar lamp, serta rig dan servis ke beberapa lokasi. Biaya dalam surat perintah kerja sengaja dilebihkan untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT Angkasa Pura Cargo. Dalam proyek tersebut, Thomas melalui PT Transmilenial Asia atau PT TMA menandatangani 3 SPK, masing-masing untuk pengiriman 5.000 batang tiang listrik ke Kepulauan Raas senilai 1,6 miliar. Pengiriman 1.800 batang solar lamp ke Jawa Tengah senilai 2,7 miliar. Pengiriman rig dan servis ke Marunda, Jakarta Utara senilai 1,2 miliar. Jaksa memaparkan,
PT Indria Lintas Sarana PT ILS, ditunjuk sebagai subkontraktor. Namun perusahaan tersebut hanya dipinjam namanya untuk menampung aliran dana dari PT APK. Dana proyek mengalir ke rekening PT ILS dan diteruskan ke pihak-pihak yang sudah ditunjuk, tetapi terdakwa tidak pernah menyelesaikan kewajibannya kepada Angkasa Pura Cargo. Lebih lanjut, PT APK sempat menerima 35 lembar cek senilai 5,5 miliar sebagai jaminan. Namun, saat dicairkan, cek tersebut tidak bisa diuangkan karena tidak dilengkapi stempel perusahaan. Meski sempat berjanji mencicil 200 juta per bulan, Thomas tak pernah membayar sepeser pun. Kami melihat adanya rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Akibat perbuatan terdakwa, PT Angkasa Pura Cargo harus menanggung kerugian senilai 4,8 miliar. Atas perbuatannya, Thomas didakwa melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.